tabuk penggaris kayu cuy. Nggak boleh sekarang, jangan. Kekerasan. Dulu gue masih ngerasain yang kayak gitu. Iya, sama-sama gue juga. Kalau Atau nggak sekarang telat disuruh berdiri. ya, kan. rambut panjang nyentuh alis dikit langsung Digunting. fok. Wah, Digunting. botak pitak dah tuh. Udah gak bisa selamat tuh rambut tuh. Iya. Udah pasti potong kalau nggak 2 cm 3 cm tuh rambut kalau habis dipitakin kayak gitu. Iya, seru sih kalau zaman dulu ya. Makanya Yoi. itu dia. Siapa coba teman-teman di sini yang pernah mengalami hal itu di sekolah? Iya, kalau sekarang sih bocah sekolah, gua lagi nyetir mobil, dia boncengan bertiga ngambil jalan, ditelakson dia yang marah. Kan songong banget bocah-bocah sekarang ya. Bertiga lagi. Udah Tartik. bertiga nutup jalan, ditelakson dia yang marah. Gila juga sekarang bocah-bocah ini. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas ya, hanya sekedar intermezzo tambahan aja sambil menunggu fight yang terjadi antara Geek dan juga Sersi ya. Udah ada marking tadi dari salah satu pemain Geek Fam untuk memberikan informasi di mana Erzi berada. Yang dipantau yang ini, yang perang, yang Ono. Pikmi yang VPE duluan yang perang. Nah tiba-tiba malah ketemu ya, bakal langsung diculik tadi satu pemain dari Vampire. Tidak disangka-sangka. Kayaknya lagi split, tiba-tiba rotasi, tiba-tiba terculik. Dan belum ada follow up lagi sepertinya dari Vampire dan juga Pikmi. Akhirnya kesorot. Masih di HDP 2 pemainnya. Nah 2-nya lagi tuh kayaknya lagi patroli, muter-muter gitu kan. Tiba-tiba ketemu ada satu pemain Vampire. Pas banget kena DBS, Soalnya meninggoy. ini saat-saatnya Pikmi bebas main di HDP. Kalau di off-season kemarin ditabrak mulu mereka sama DRS. Ah, DRS. Bentrok mereka sama DRS, gak ada yang mau ngalah. Bahkan VPE tuh. Daerah-daerah ya, newcomer lah. Nah, newcomer. Jadi ngalah. Nah, betul. Jadi ngalah. Apalagi kan mereka tim yang masuk ke PMSL bukan dari partnership, melainkan dari perjuangan di PMNC. Satu Paradise, sampai ketemu. Irengel juga loh sebenarnya. Iya kan? Mereka kan ngelepas Milta. Itu di Irengel, mereka punya drop di Primordial. Iya. Makin bikin pusing gitu. Udah nggak berdasarkan ini lagi apa namanya, udah nggak berdasarkan pride pad lagi, tapi ya semau mereka aja lah. Memang begitu. Nah ini replay yang tadi, keculiknya Tony. Ada ya orang kecil ketawa ya. Itu yang ketawa Nuzi. Iya. Diketawain. Kan soalnya bukan dia. Bener juga Jadi sih. Nuzi, nah lo rasain jadi gue. Lu ngapain lu? Coba itu Nuzi, dikatain katanya, kok tusun Tapi gitu. ngomong-ngomong Nuzi, gue jadi keinget ekspresi dia tadi loh waktu ngeratain BTR tadi kalau nggak salah ya. Iya. Dengan sangat ekspresif, kayaknya ada dendam kusumat yang ada antara Nuzi dan juga BTR. Apinya udah mulai panas. Tapi emang bumbu-bumbu seperti itulah yang ngebuat suasananya semakin kompetitif. Iya. Tapi emang gitu kalau di offline. Coba lu lihat deh di turni-turni komunitas yang di KPKP. Iya. Wah. Yang di mana? KPKP. KPKP. Ya kan banyak tuh. Kalau misalkan kalian aktif ya, main PUBG terus pengennya ada lawan terus tuh. Pasti kan nyari turnamen kan. Nyari tuh yang di KPKP offline. Bawa kipas angin Ya, banyak. Nah itu yang bikin gue masuk angin tuh kemarin tuh. Kalau kagak teriak kagak abdol. Bener. Cuman Harus sekarang kan teriak. teriaknya lebih soft dibandingkan gamers-gamers zaman dulu. Oh jangan dong, jangan dibandingin. Iya, kalau zaman dulu tuh ini untungnya ya PUBG M tuh gamenya nggak bisa di pause kalau lagi tanding. Zaman dulu kalau orang taunting itu game di pause, samperin ke mukanya, habis itu balik lagi dia ke tempat duduk. Zaman dulu karena kan dulu emang nggak terlalu happening untuk game-game mobile kan. Dulu tuh bener-bener happeningnya ya game-game PC. Cuman kan sekarang udah berubah, zaman itu berubah. Makanya harus beradaptasi juga supaya tidak termakan oleh zaman. Nah, itu namanya taunting brutal. Ya. Taunting brutal, tobrut. Tobrut. Kalau sekarang namanya apa? Tolus. Apa tuh? Taunting halus. Gua kira ada singkatan lain. Berarti Tolus. sekarang udah nggak setobrut dulu ya? Enggak. Padahal taunting, tapi orang-orang baca taunting kan. Ya.
board atau papan klasemen, berarti Boom satu-satunya tim yang menembus angka 100 pertama. Ya, karena yang lainnya belum ada yang tembus, tapi tiba-tiba Semnan lagi rotasi bakal bertemu dan berpapasan dengan Boindang. Ada aja ya, itu nyentuh sampai 100. Yang dulu belum ada ya? Karena waktu itu kayak mentoknya cuma 49 poin. Terus kayak berapa poin. Kalau lo lihat dah, iya kan? Enggak, ini kan Super Sunday poinnya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini poin Super Sunday. Gue lupa. Poin susu, ingat. Super Sunday. Iya, itu yang diakumulasi buat ngelihat lolos atau tidaknya ya. Nah, itu tadi pasta adalah contoh netizen yang tidak membaca. Bukan nggak membaca, tapi salah baca. Saya salah baca. Kurang teliti. Siap saja, tapi untuk memberikan dan mengkoreksi yang salah. Jasa meluruskan. Ya, yang mau dilurusin bisa langsung bilang ke Jessica Jeli Azali ya. Untuk info-info yang salah. Oh gitu ya. Bisa dilurusin sama Jessica Jeli Azali. Iya bener meluruskan. Ntar ada tuh, lu harus sekolah untuk dapetin S1 tukang ngelurusin. Nah. Ngelurusin. Itu. Ada lagi lah istilahnya. Tapi hari ini menurut gue rekor juga. SN. Apalagi? Oh ini masih. Jelly suka ngelurusin. Oh masih dibahas loh. Lanjut. Tadi gue mau bahas. Oh hari ini menurut gue rekor juga loh untuk player in and out. Kenapa emang? Sepi ya? Sepi. Kita lihat minggu kedua. Sumpah, lu dari tadi ya, gue gak tahu apakah asetnya ketinggalan. Kayaknya gue inget cuma Boom dah tadi. Iya cuma ada Boom kan? Dan ini kayaknya Boom juga masih mainin line up yang sama gitu. Dimana Flybo dan Frenzy masih bermain. Iya kan, RRQ juga gak ganti kan. Biasa kita bilang kan RRQ ada Hexas main. Iya. Better juga gak ganti-ganti noh. Iya kan, Luxi kagak main. Betul. Kalau BTR gue inget mereka masih sama, mereka masih Zuxi, Lapar, Satar, sama Genfos. Belum ada perubahan sama sekali. Iya, satu lagi, Leon Pung. Leon Pang. Kalau Leon Pang, itu gue nonton di podcastnya Agus sama si Bang Terore. Emang ditugaskan untuk Super Sub. Bukan Super Sub, tapi dapetin pelajaran untuk belajar dia. Untuk belajar. Untuk belajar. Jadi panggung yang tepat untuk dia belajar adalah ngerasain langsung di PMSL. Kelas teori. Main atau tidak itu belakangan. Yang jelas tugasnya Leon Pang adalah mengambil ilmu-ilmu di PMSL ini. Yang cuman yang nggak nonton doang lewat live stream, tapi bisa kemana-mana lagi, belum ada waktu untuk melakukan healing. ini fightnya 2 titik loh. Boom sama Energy juga sedang melakukan perang, tapi masih belum tersorot karena sedang berfokus antara Sersia dan juga PEA. Satu persatu sudah mulai maju dan satu persatu dipaksa untuk tunduk tentunya. Di bagian lain Chris Baby juga sedang melakukan sebuah fight. Ada 3 fight di area 3 titik yang berbeda, tapi kali ini PEA diratakan. Sebuah komit dan setup yang baik dilakukan Sersia untuk memulangkan PEA. PEA istirahat. Pusing itu, Silo juga, berisik iya, bahkan langsung ada sebuah smoke panik yang dilontarkan, tapi boom, pemainnya
hilang karena ada granat Genfos yang connect dan membuat Snip terpojokan. Freeze Clan tiba-tiba datang join the party juga Pasta. Gua nggak ngerti cuy, ini tiba-tiba tempat yang memang enak sepertinya. Tempat yang diperebutkan oleh cukup banyak tim. Setelah boom dipulangkan karena lobby RRQ hanya menyisakan satu pemain saja. Dan ada FaZe Clan juga yang datang. Tidak hanya 3 tim, 4 tim yang mengincar tempat ini. Bahkan di bagian lain dari Sersia juga berhasil mendapatkan pemain terakhir dari arah King Fam. Dan fight itu mulai terjadi lagi di mana Pikmi kali ini yang bakal terspon. Berhadapan dengan tim Flash, satu orang berhasil diamankan. Namun ternyata terjadi, Korti juga tumbang dan masih ada backup dari bagian atas. DBS-nya masih belum bisa meratakan pemain dari FaZe Clan. Padahal, bukan FaZe Clan Flash. Padahal tinggal satu pemain lagi, tinggal Kwang yang tersisa. Dan Kwang yang menyapu habis pemain-pemain dari Pikmi. 4 points eliminations masuk ke tangan atau ke kantong Kwang seorang diri. Tapi ini dia untuk map reveal-nya. Dari The Xavier mereka sudah split setup. Mereka sudah siap untuk menyambut zona yang ekstrim seperti ini. Dan juga dari arah jam 6. Melihat adanya penumpukan juga. Ada beberapa tim yang punya pemikiran sama. Pengen ngedapetin gudang yang atau rumah dewa yang ada boom sama RRQ-nya. Ternyata mereka harus bertegur sapa. Dan dari Bigetron sudah masuk dalam radar mereka. Ada pemain-pemain dari Vampire yang lebih dalam lagi. Dan bahkan dari Snape pun sebagai last man standing. Sejauh ini dia masih aman. Gak ada lagi granat-granat usil yang masuk. Tapi FaZe Clan diam-diam dia sudah mulai bergerak lebih dekat lagi. Apakah mereka bakal fight atau mereka bakal disengage dari FaZe Clan? Harusnya udah mulai ditimang-timang sih. Dan harusnya akan lebih diproperin lagi entah apa yang akan mereka ambil. Tapi dari arah Youth Alliance ada 2 anggota mereka yang tersisa kali ini. Terpantau Keluk dan juga Sniper. Harus kedatangan tamu yang sudah mulai komit karena FaZe Clan mengirimkan 2 anggotanya untuk dekat dan kali ini Memang ada perbedaan terrain. Jadi so far so good buat tim Flash dan belum ada inisiasi juga. Bahkan dari utilities mereka masih ada banyak. Dan kalau kita tahu tim Flash mereka kan adalah tim yang pola udah mulai berasa. sakit. Udah mulai berasa gitu kan blue zone-nya. Dan tadi harusnya dia nggak ketembak. Harusnya. Siapa coba yang nembak? Yang salah yang nembak. Iya. Iya kan? Nah itu. Harusnya kalau tadi dia nggak kena pelor nyasar ke situ ya. Hidup. Harusnya dia masih bisa hidup lah. Seenggaknya ya 2 detik lebih lama. Makanya. Karena memang agak repot untuk menahan DPS Blue Zone dan juga nutup angle dari tim lawan. Dan BTR sekarang tidak bisa terlalu fokus mereka untuk menuju ke FaZe Clan karena ada gangguan juga. Ternyata mereka juga punya
Apakah mereka harus bermain lagi di hari Sabtu atau hanya tinggal menunggu hasil untuk akan menuju ke lobby. Lihat Satar dalam off angle dari arah tim Fastlane. Masih belum diketahui, Satar masih belum buka tembakan. Ada yang lewat, dua pemain tidak langsung ditembak karena memang tertutup dengan ringnya smoke. Tapi Mela melemparkan sebuah granat. Dan Satar ketahuan. Gosu bisa mendapatkan Satar kali ini. Satu off angle yang ternyata bisa diatasi dengan sangat baik oleh tim Fastlane. Mela masih menggocek tentunya. Masih ada 3 pemain yang datang dari Genfos tadi berhasil menyelesaikan Fastlane. Genfos lagi berulah guys. Genfos yang ini lagi bagus banget. Lagi jadi Genfos. Dan juga melihat tadi adanya tembakan-tembakan dari bagian luar. Tim Flash sepertinya sudah mulai ikut campur juga. Karena memang sedari tadi kita tahu kenapa tim Flash ngambil posisi itu. Karena sudah pengen mengganggu tim yang ada di bagian rumah dewa. Dan dia akan bisa memotong banyaknya rotasi-rotasi yang akan datang. Sementara dari Crit VIP terpantau lagi berusaha untuk diam-diam mendekat menuju ke arah pemain-pemain Vampire. Sadar atau tidak kita belum tahu. Satu granat dilontarkan, tidak masuk. Gak ada orang. Itu masuk. Itu belakangnya lagi ya? Iya, dia di luar. Pemain VP-nya di rumah lain kayaknya, di gedung yang lain. Makanya nggak kena efek granat dari Putra. Tapi kayaknya masih belum sadar Putra di bagian mana. Karena tadi ada beberapa fake smoke yang di set up oleh seorang newbies. Nah, ini tapi harusnya kedengeran udah ada suara zrek, srok. Dan makanya dari Swaps pun sudah mulai berpindah, tapi ketika dia pindah, itu udah ada mata lain yang siap untuk menembak mereka dan percobaan kedua dilakukan oleh newbies. Granatnya belum ada yang connect juga. Masih ditunggu karena granat terakhir. Ini pasti disayang-sayang banget. Tapi kayaknya nggak disayang-sayang lagi, bakal dilontarkan. Kena. Tidak akan angle-nya salah. Langsung dari tim lain, dari tim Sam9 yang nembak tadi menuju ke arah newbies. Dan ada satu di bagian kiri, dia nggak sadar, dia front shoot, dia belum ketahuan. Dan dia masih bisa menggocek tembakan dari seorang Nuzi. Nuzi terlalu banyak taunting, fokusmu pun hilang. Dan untuk yang masih ada Swipe yang bisa memberikan backup kali ini. Newbies pun tumbang tapi masih ada